di media sosial lengkap di Kapres ya, jadi silakan untuk mau berkontak di situ boleh. Media sosial komplit lah, hampir komplit. Cukup banyak ya, nanti Kapres bagikan di grup saya. Nah kalau saya sehari-hari bekerja sebagai jurnalis hampir 25 tahun ini, anggota Aliansi Jurnalis Independen Papua, Jayapura, kita berpusat di Jayapura, wilayah Papua, semuanya masih berpusat di Jayapura, tidak mengikuti struktur pemerintahannya seperti provinsi kabupaten, tidak seperti itu. Lalu jurnalis saya bukan konten kreator, yang lain-lain itu tambahan saya. Jurnalis kegiatan literasi, jurnalis konten kreator boleh lah, tapi intinya adalah jurnalis. Dan belakangan memang saya aktivitas tambahan itu berkaitan dengan literasi digital. Ya, literasi digital beberapa waktu belakangan ada, lalu mengembangkan yang sebelumnya mengembangkan jurnalisme warga dengan kawan-kawan muda di Papua, di wilayah Papua beberapa yang di Maluku juga, keliling-keliling di mana saja. Kemudian saya ajak kawan-kawan muda berkumpul untuk berlatih jurnalisme warga, jurnalistik. Isinya memang jurnalistik, pakai standar jurnalistik. Di jurnalisme warga kita tetap pakai standar jurnalistik. Nah, untuk kali ini kita mau belajar tentang strategi media digital. Sebenarnya ini satu bagian saja, ya, satu bagian dari proses besar yang kemarin sudah hari-hari kerjakan ya, dari pelatihan kemarin itu. Untuk korelasinya sebenarnya antara kami di media massa dengan kemudian media sosial itu sudah banyak terjadi konversi ataupun konvergensi. Maksud konversi itu sebelumnya medianya itu media cetak misalnya, ya. Media cetaknya stop, pindah ke media online. Nah, gitu. Konversi. Kalau konvergensi, media cetaknya tetap pindah ke media online. Media cetak jalan, media online enggak. Jadi tidak tutup yang sebelumnya. Nah, banyak sekali media cetak yang kemudian tutup lalu berpindah ke media online. Jadi majalah koran digital seperti itu. Nah, kadang kita bertahan seperti Kompas kemarin ya, cetaknya tetap media online-nya gitu. Dan itu uniknya sebentuk majalah gitu. Nah, kita untuk kali ini mau masuk lebih jauh sebenarnya, lebih jauh bagaimana memanfaatkan dalam arti positif media massa itu, ya, dan plus media sosial sekarang untuk kebutuhan dan kepentingan kita, gitu. Ini yang mau saya bawakan, strategi media digital atau yang kemudian disebut juga digital media strategi, ya, bahasa Inggrisnya sama lah itu, strategi media digital. Dan kita akan masuk lebih banyak nanti dengan pemanfaatannya tentu di media sosial, media massa, kemudian jadi partner kita, media massa itu kemudian menjadi partner kita untuk berkolaborasi. Ya, bisa ya. Sepanjang proses ini kalau
Cek. Teman-teman bisa lihat di HP situ ya. Kasih sambil nanti ikut saya. Baik. Oke, ini jadi yang kita pakai pendekatan kita adalah pendekatan menggunakan media media massa dan juga media sosial yang dimaksud dalam strategi digital media kali ini ya. Bukan soal bisnis, kalau kita Google nanti banyak ketemu bisnis ya, strategi media digital untuk kebutuhan bisnis, orang berjualan produk apa segala macam. Tidak masalah, itu pada tahap tertentu nanti akan kita pelajari dulu kebutuhan organisasi apa segala macam, bagaimana fundraising untuk organisasi bisa mandiri secara keuangan. Tapi yang dimaksud kali ini berkaitan dengan
materi kita rangkaian kemarin itu adalah media massa, gitu. Sehingga kita belajar soal memanfaatkan media massa itu dan media sosial untuk kebutuhan dan kepentingan organisasi. Sambil jalan kita bisa sambil tanya ya, diskusi ya, peserta kita ini bisa sambil ngobrol, mau langsung tanya sejak dari slide ke slide prosesnya, bisa sambil tanya lah ya, langsung tanya di tengah-tengah jalan boleh. Kalau agak berat nanti skip, tahan kita di sesi diskusi. Tapi kalau di tengah-tengah jalan ini di slide ke slide ada yang membingungkan, bisa simak di HP, simak di tembok. Ada yang membingungkan bisa langsung interupsi, tanya saja ya. Soal definisi ya, saya mau lihat dulu soal definisi. Bicara strategi ini kan pada mulanya itu memang peristilahan di dalam dunia kemiliteran. Itu lebih banyak di situ ya, istilah-istilah dalam kemiliteran. Di halaman 4 di strategi halaman 5. Halaman 5. Next. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Iya. Nah itu tampilannya agak gelap tapi saya coba pelajari lah, baca yang lembaran itu juga. Nah soal strategi ini banyakkan dipelajari di atau di istilah yang dekat sekali dengan dunia kemiliteran ya, tapi kemudian itu diserap juga ke dunia sipil ya, ke organisasi-organisasi masyarakat sipil, pemerintahan juga itu. Tapi belum lama sebenarnya. Jadi di daerah kita kalau sampai ke wilayah Asia misalnya Indonesia itu belum lama pasca reformasi sebenarnya, baru ada kemudian strategi planning ya, perencanaan strategi seperti itu masuk ke pemerintahan. Sebelumnya itu barang di dunia kemiliteran. Next, media sendiri, media ya, berikut. Media sendiri itu kita artikan secara sederhana itu kan alat ya, wadah ya begitu, atau sarana biasa begitu kan kita sebut media. Dan pengertian itu bisa dibaca juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di strategi tadi yang kemudian media ya, itu bisa didapat lah istilah-istilah ini. Zaman sekarang gampang ke Google sudah dapat lah itu. Tapi mau saya singgung termasuk juga apa yang dimaksud dengan digital dan digitalisasi tentu itu mau saya termasuk media digital ya, itu mau saya dekatkan dulu kita ke materi praksisnya gitu ya, sehingga istilah-istilah ini bisa kalian pelajari baca sendiri dan tidak dipakai untuk ujian semester, nanti ada yang baca saja. Oke? Tidak perlu dihafal juga ya. Tapi maksud saya bahwa strategi media digital yang mau kita pelajari lebih jauh sebentar ini adalah rancangan ya, sebuah rancangan efektif ya dan efisien untuk mencapai tujuan kita, visi kita, misi kita, sebuah rancangan efektif. Dalam hal ini memanfaatkan media massa. Sekali lagi saya ingatkan, memanfaatkan media massa dan media sosial. Ya, ingat baik bahwa strategi media digital yang sementara kita pelajari ini adalah sebuah rancangan efektif dan efisien secara sistematis untuk mencapai kita punya visi misi, ya, tujuan dalam arti umum begitu, dengan memanfaatkan media massa dan media sosial. Soal kemudian manfaat ya, apa segala macam definisi-definisi lain nanti dipelajari saja. Hanya dalam kesempatan ini saya mau kasih tahu dengan 7 langkah
Ya, kita punya 7 langkah untuk melaksanakan strategi ini. Hanya dengan 7 langkah ya. 7 langkah untuk kita bisa mencapai kita punya maksud. Definisi sebelumnya tadi ini strategi media sosial adalah hanya dengan 7 langkah. Pertama, riset. Kita bisa lihat di halaman berikut. Kita lihat satu persatu 7 langkah ini ya. Di atas ya. Next. Di atas. Riset yang langkah pertama, oke. Riset informasi dan data awal. Langkah kedua adalah bentuk tim kreatifnya. Langkah ketiga, tetapkan tujuan dan maksud dan tujuan. Tetapkan langkah keempat, tetapkan bentuk konten digital dan jenis media. Langkah kelima, siapkan alat dan bahan. Langkah keenam, estimasi waktu, biaya dan konsekuensi lainnya. Langkah ketujuh, kerja. Low battery. Hanya dengan 7 langkah ya, adik-adik. Dengan 7 langkah kita bisa melakukan strategi ini. Strategi secara luas itu bagian dari sesuatu, bagian dari sebuah perencanaan program gitu ya. Jadi strategi tidak berdiri sendiri ya. Bagian dari suatu rancangan besar yang kemudian diturunkan dalam bentuk strategi. Nah, di bawah strategi itu ada langkah-langkah taktis, ada jalan cepat atau jalan praktis sistematis yang disusun untuk melakukan strategi itu. Kita lihat satu persatu. Riset informasi dan data awal. Informasi, ya, informasi itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Ya, ingat baik, informasi itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Kalau sebelumnya kan kita belajar di sekolah kemarin itu kan, kita cuma tahu sandang, pangan, papan, ya loh. Guru-guru kita kenalkan gitu, pakaian, makan, rumah. Ya, itu tiga kebutuhan pokok. Dulu, sekarang informasi. Saya tidak ngarang, silakan buka undang-undang, ada kebebasan informasi publik, ada di situ. Informasi adalah kebutuhan pokok. Nanti juga cari situ. Dan informasi itu di langkah-langkahnya di atas, paling atas, masih di atas lagi, ini ke atas, lagi ke atas lagi, riset informasi dan data awal. Di atas lagi masih di bawahnya, pas di bawahnya, satu halaman di bawah, ya. Informasi itu beredar atau tersebar di sekeliling kita. Begitu banyak informasi yang tersebar di sekitar kita. Tidak percaya, kota televisi di sini kasih hidup informasi keluar. Kota televisi sebelah sana kasih hidup, kota televisi gantung informasi, kasih hidup informasi keluar. Contohnya putar radio, sampai ke mana, ke pojok-pojok mana, putar radio ada siaran yang bisa kita simak, gitu ya. Jadi sekitar kita begitu banyak informasi yang beredar. Sekarang bagi kita, apa yang kita ambil dari informasi itu? Dari segala macam yang bertebaran, berhamburan, berseliweran di sekitar kita. Untuk kepentingan kita apa? Untuk kepentingan kita apa? Ya kan? Informasi bisa datang dari orang, selain dari media-media tadi ya. Bisa datang dari kawan, bisa datang dari senior, bisa datang dari junior, bisa datang dari dosen, bisa datang dari kawan kuliah, kawan sekolah, orang tua di kampung, keluarga sekitar, bisa dari pacar, ya tuh. Informasi begitu banyak yang bertebaran di sekitar kita. Nah, sekarang kebutuhan kita apa? Kita mau apa, gitu kan?
Kalau misalkan menjadi tema, sesuaikan dengan tema kita soal kesehatan stunting, pasti datangnya dari orang-orang kesehatan. Di puskesmas kita pergi nongkrong di situ ya, mungkin ada flu sedikit gitu, saya badan merasa demam, pergi cari obat, pergi dulu antri di puskesmas, ngobrol lah, tanya-tanya tuh apa situasinya, mungkin lihat mama satu di mana, lama lagi ini sakit apa, hari ini sakit apa, kita dapat banyak sekali. Mau saja, asal mau saja gitu. Asal mau saja kita ngobrol, pasti dapat. Kalau memang kita mau bicara tentang kesehatan soal stunting, bisa aja kita dapat di situ, di wilayah situ, di area situ, area kesehatan tuh, puskesmas kan, atau di mana, di sekolah misalnya, ada indikasi sedikit masuk tema-tema seperti itu ya, tema kesehatan dalam kegiatan di seminar ini, tematik. Gitu. Dari kakak satu mungkin dia suster kah, mantri kah di puskesmas gitu, bisa juga dapat masuk ke itu. Jadi itu baik, begitu tuh, bisa kita masuk gitu. Cari data awalnya, umurnya berapa, data yang jelas, umurnya berapa, alamatnya di mana, orang tuanya siapa, data sehatnya masuk ya. Dengan informasi yang sambil contoh itu saja ya, untuk menyesuaikan dengan tema kita, dengan tema kesehatan ya, milenial sama literasi, sadar stunting. Ambil contoh itu ya, mudah-mudahan kamu bikin jadi di Timika, maaf, ada yang dari Timika ya, dari Merauke ada, Merauke siapa? Ada Nah, kita proses dari teknologi lainnya. Termasuk pelantikan yang tidak paham. Pulang sana, lakukanlah ya. Kita kalau Kapres itu manajemen oke, kita teruskan ini kan, gitu. Tidak berhenti sampai di latihan saja. Karena ini bukan kuliah tuh, bukan materi mata kuliah, jadi nanti simpan semester, nanti ya, tiap semester baru ujian, simpan untuk pakai sekarang. Jadi menurut saya begitu. Soal stunting misalnya pakai cara itu, nongkrong di sana, di puskesmas, dapat itu, pasti dapat. Atau pergi di dinas kesehatan, informasi awal, kapasitas, pakai kapasitas, di sana ngobrol minta data. Ini loh kita, ini kami punya data awal, kawan-kawan ngobrol kita bahas. Bikin dalam 1-2 paragraf, 3 paragraf, lalu dengan disertai pertanyaan-pertanyaan kritis, kenapa, begini, bagaimana. Mungkin di teori kemarin jurnalistik sudah dapatkan 5W1H segala macam. Informasi dan awal dulu. Kalau sudah jadi, maka sepakat maju. Kita bikin tim untuk tim kreatif next. Bentuk tim kreatif. Tim kreatif ini kolaborasi antara manajemen organisasi dengan tim teknis, tim lapangan. Siapa yang nanti bagi tugas dari situ, siapa yang nanti jadi kameramen, siapa yang nanti riset datanya ya. Ini riset data ini jalan ya, jangan bentukan itu, karena di media, advokasi media kita juga pakai riset. Risetnya apa? Metodologi risetnya apa? Wawancara, papers, ya. 2 lah, dari besarnya 2, papers dan papers ya. Papers itu cari dokumen, dan dokumen itu mulai dari undang-undang nomor 45 sampai turun di peraturan pelaksana khusus misalnya, peraturan gubernur, bupati dan seterusnya. Papers yang kertas-kertas itu, dan bibel orang-orang yang nanti kita temui, kita wawancarai, itu semua diidentifikasi. Itu ada di tim kreatif itu bikin. Kamu bagi tugas di situ. Siapa yang nanti jadi kameramen, siapa yang olah database di belakang ya. Itu bisa saling berbagi tugas di situ. Kolaborasi antara manajemen, tim organisasinya, Kapres ya, tanggung jawab misalnya dengan kawan-kawan lain. Satu isu, satu tim, satu isu ya, satu fokus, satu tim, satu fokus, satu tim, satu fokus. Jadi bisa bikin tim beberapa, jangan satu. Gitu. Kalau stunting satu tim boleh, tapi kalau fokusnya beda,
Ini kejadian di kampung A. Oke, satu tim untuk kampung A dulu. Kalau bisa sumber daya tersedia cukup ya, sumber daya cukup, input manajemennya sumber daya cukup, bisa bikin 2 tim. Wilayah utara, wilayah selatan, kiri dia sudah kejar buru lakukan riset lebih lanjut. Kalau tadi informasi awal risetnya seperti itu, dapat bocoran-bocoran dengan cari data lebih jauh, wawancara. Nah itu tugas tim kreatif ya. Ini soal tujuan ini apa namanya dalam apa rancangan sih sebenarnya dalam perencanaan kerjanya ya. Saya lihat tujuan dan maksud ini sering-sering juga kita bikin surat apa proposal misalnya atau makalah, ada maksud dan tujuan, ini mesti jernih ya membedakannya. Kalau tujuan itu apa yang mau dicapai dari kegiatan itu, gitu ya, apa yang mau dicapai. Misi apa maksud itu kerja-kerja untuk apa? Kerja-kerja yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tadi di atas, gitu ya. Perbedaannya begitu. Nah, di sini saya kasih gambaran saja bahwa kita punya tujuan dalam jangka waktu yang panjang, goal, ya. Goal itu melekat dengan organisasi, melekat dengan tujuan organisasi. Itu yang dimaksud, ya. Dalam jangka menengah itu outcome, kita sebutlah itu outcome, itu melekat dengan program. Ini seminar nasional itu program. Pelatihan jurnalistik itu program, gitu. Program saya nasional mungkin ya, saya belum tahu kurikulumnya apa. Tapi yang dimaksud dengan kerja kita dalam langkah strategi media saat ini adalah outputnya saja. Tujuan yang paling bawah, tujuan kegiatannya, itu yang kalian definisikan di dalam perencanaan kerja strategi ini. Bikin itu tujuan apa? Tujuan apa? Hasil yang kita harapkan setelah kegiatan ini apa? Gitu. Contoh sederhananya, adanya sejumlah misalnya ya tersedianya atau tersedianya sejumlah konten media sosial untuk diupload ke konten digital untuk diupload ke media sosial dan disebarluaskan dikampanyekan di media massa misalnya. Itu hasil yang kita harapkan dari sebuah kegiatan itu. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu langkah-langkah apa dikerjakan, dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan maksud tadi, tujuan dan maksud. Tetapkan itu. Ya, sepakati itu dalam tim kreatif tadi, tuntaskan itu. Dalam perencanaan harus, ya, dalam perencanaan strategi digital media ini harus dilakukan. Termasuk juga kemudian kita menetapkan bentuk konten dan jenis media. Nah, singgung dulu jenis media ya. Jenis media kita itu secara umum ada media cetak, ya, lalu media elektronik, TV dan radio, plus satu lagi media online sekarang. Ini masih dari dulu mau dimasukkan ke elektronika atau apa, tapi media online jadi tren sekarang, gitu ya. Plus itu media massa, ya, itu media massa. Lain ini media sosial, gitu ya. Ya, media sosial itu yang YouTube, Instagram, TikTok, Snap video, apa lagi, Twitter, itu media sosial terbuka. Itu media sosial terbuka. WhatsApp group itu media sosial tertutup, gitu ya. Facebook media sosial terbuka, ya, dengan fanpage atau grup itu media sosial terbuka, gitu ya. Jadi dibedakan ya antara media massa, pers, media massa atau pers itu
terhubungnya itu, dia terhubung itu oleh karena konversi atau konvergensi tadi. Nah sekarang banyak media massa juga punya media sosial, itu konvergensi. Ya. Apalagi kita sudah tidak lagi menggunakan media manual, ya. Gitu. Semua sudah ke digital, TV digital, gitu. Sehingga pendekatannya konvergensi akhirnya juga memanfaatkan media-media sosial sebagai sarana untuk penyebar luas. Nah itu fungsi pers ya, salah satunya menyebar luaskan informasi. Itu tidak keliru, persis sampai sini tidak keliru, kecuali kita menggunakan media massa atau media sosial pun lebih-lebih ya untuk penyebaran informasi yang tidak benar atau orang bilang hoax segala macam itu kan, framing misalnya, bingkai ceritanya sehingga, tapi itu bagian dari strategi jika memang ada suatu gerakan. Seringkali itu dimainkan oleh individu yang urusannya hanya untuk tambah follower misalnya atau tambah subscriber saja sih. Individu bukan dalam sebuah sistem gerakan sosial misalnya itu gerakan mahasiswa. Dalam proses kita ini kan bukan gerakan mahasiswa, benar ya? Atau gerakan sosial yang lebih luas, gitu. Ngerti maksud saya? Arahnya ya, oke. Itu seperti itu, sehingga tidak bisa kerja individu. Ingat, masalah sosial kita selesaikan secara bersama-sama. Kalau masalah individu, urus secara personal. Beda kan? Sehingga yang mau kita pelajari hari ini tidak, menurut saya jangan dipakai untuk kepentingan disalahgunakan untuk kepentingan individu. Tetap dalam suatu gerakan sosial bersama organisasi supaya ada yang bertanggung jawab. Ya, jangan single fighter, dapat pegang langsung menyanyi satu kampung dapat tangga. Kalau menyanyi bocor, itu ya gerakan sosial. Jangan jalan sendiri, harus tetap dalam jaringan besar supaya tetap kuat dan prinsip. Itu jenis media tadi ya. Baik, kembali ke laptop, bentuk tadi bisa kita sepakati dalam tim sudah terbentuk, dari tim kreatif tadi sudah terbentuk. Oh iya, kita bikin video, ya, kita bikin foto, edit foto, atau kita bikin audio, ya, atau kita bikin tulisan.